Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, ini ada batu mustika badar besi, barang simpanan dan koleksi saya, saudaraku. Dan dulu itu memang ada sebagian yang sudah saya bawakan orang-orang terdekat saya dan murid-murid kinasih, saudaraku. Karena tahapannya batu mustika badar besi yang ini itu sangat luar biasa, jadi barangnya itu saya bawakan hanya orang-orang tertentu saja, saudaraku, atau guru-guru besar. Karena apa ya? Karena sayanya itu khawatir kalau batu mustika badar besi yang ini itu disalahgunakan, saudaraku. Dan berhubung untuk membuatkan edukasi, dan akhirnya itu tadi siang itu saya ambil, saudaraku, dari gedung pusaka penyimpanan koleksi saya untuk membuatkan edukasi supaya saudara-saudara kita yang awam itu tahu dan paham, oh ternyata ada mustika badar besi dengan versi yang berbeda, kan seperti itu, saudaraku. Dan badar besi yang ini, saudaraku, itu mengingatkan saya pertama kali saya punya murid, saudaraku, itu tahun 95 itu tadi. Saya itu berada di petilasan karena waktu itu saya habis tirakat, saudaraku, atau habis puasa, dan niatnya itu memang berburu benda bertuah. Akhirnya itu tadi, saudaraku, saya ketemu seseorang dan orangnya itu berguru sama saya sampai sekarang, saudaraku. Itu awal pertama kali saya punya murid itu tadi. Jadi batu mustika badar besi yang ini tuh mengingatkan itu tadi, saudaraku. Dan itu juga ada petilasan, dan batu badar besi ini tuh saya kasih nama mustika badar besi gampingan, saudaraku, karena ada di petilasan yang namanya gampingan itu tadi. Seperti itu. Contoh kalau badar besi Selonata itu kan tempatnya adanya kan di Selonata, kan seperti itu, saudaraku. Jadi membawa nama asal usulnya. Yang jelas, saudaraku, ya, ini badar besinya itu di samping nempel magnet. Itu juga agak aneh, saudaraku. Anehnya seperti ini, saudaraku. Dia tidak ada yang bulat, saudaraku. Dia seperti gepeng-gepeng seperti ini. Dan warnanya juga seperti ini semua, saudaraku. Ini juga, ini tidak bulat, saudaraku. Ini itu kalau kepengen bagus, saudaraku, ya itu bisa dipakai buat mata cincin. Langsung dikasih perak, saudaraku, jadi dibiarkan apa adanya, atau dikasih apa bikin leontin, saudaraku. Yaitu tadi dikasih perak, dibikin leontin kalau kepengen bagus, saudaraku. Dan tahapannya, saudaraku, ya, ini tuh sebelum dulu saya lipat gandakan tuahnya, saudaraku, saya aktifkan. Itu tahapannya sudah sampai anti silet di rambut, saudaraku. Di situ bagusnya. Dan alhamdulillah rata-rata yang di petilasan gampingan, saudaraku, saya itu dapatnya memang yang itu tadi, yang sampai tahapannya itu sampai anti silet di rambut, saudaraku. Memang di petilasan itu saya dapatnya itu tidak banyak, saudaraku, namun yang jelas barangnya itu istimewa, saudaraku, sangat bagus sekali. Seperti itu. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita yang masuk tentang
minyak pengaktif kodam ya saudaraku. Minyak pengaktif kodam kan sudah sering saya buatkan edukasinya. Dan itu sangat bagus kalau dipakai buat mengaktifkan benda-benda bertuah yang dari alam. Contohnya yang seperti ini saudaraku. Itu dia di samping benda bertuahnya itu biar supaya tuahnya bisa digunakan, bisa aktif, barangnya juga biar bisa berfungsi semaksimal mungkin. Namun terkadang orang itu kan pemikirannya beda, saudaraku. Mikirnya kalau barang dari alam itu kan langsung aktif. Tidak, saudaraku, barang kalau dari alam itu memang meskipun ada 1-2 yang bisa ditesmoni anti tembak bahasanya ya saudaraku ya. Namun itu juga kalau ditesmoni terus-terus saudaraku, itu akhirnya juga jebol. Karena apa ya? Karena seperti itu saudaraku, dia akan lemah. Tuahnya itu akan lemah karena belum aktif itu tadi. Makanya saya sering mengingatkan saudara-saudara kita yang awam melalui edukasi ya supaya saudaraku itu paham untuk menambah wawasan pengetahuan saudaraku, karena saya itu kan memang di bidang benda-benda bertuah di samping kolektor saudaraku, jadi saya itu lebih paham tidak hanya katanya saudaraku, namun bahasanya itu kalau orang itu praktek langsung di tempat kejadian, bahasanya kurang lebihnya seperti itu saudaraku, jadi saya itu lebih paham seperti itu. Yang jelas kalau barangnya bagus, kalau diaktifkan itu tadi saudaraku ya, bendanya akan semakin bagus. Contohnya itu ada saudara kita yang dari Riau saudaraku, itu dulu punya muntah besi belum aktif, dan setelah diolesi minyak pengaktif kodam dari saya saudaraku ya, diaktifkan dengan minyak pengaktif kodam dari saya itu, alhamdulillah kata orangnya itu saudaraku, malah mampu sampai anti silat di rambut saudaraku. Itu ditesmoni langsung di rambut itu tidak mempan. Dan tadi siang juga itu orangnya itu punya buntet besi saudaraku, itu juga diaktifkan dan ditesmoni pakai peso saudaraku. Memang pesonya itu tajam, tadi saya lihat itu tes moninya, nanti kapan-kapan saya unggah videonya saudaraku. Itu juga tidak luka saudaraku, alhamdulillahnya. Dan kalau ditanya soal tentang minyak pengaktif kodam, itu kalau buktinya saudaraku ya, itu tidak hanya ratusan kali saudaraku, namun sudah jutaan kali. Karena saya itu membuat minyak pengaktif kodam itu sudah lama sekali saudaraku, dan itu juga sudah dibawa orang itu sudah saking banyaknya bahasanya itu. Dan itu tadi tuahnya sudah terbukti, itu tidak hanya ratusan kali namun puluhan ribu saudaraku, sudah ada itu buktinya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya itu tadi, semoga lebih bermanfaat. Nanti buat kedepannya saudaraku akan saya bikinkan edukasi yang lebih lagi, karena masih banyak benda-benda bertuah simpanan saya itu yang belum sempat saya buatkan edukasinya. Nanti kalau saudaraku pengen bertanya atau pengen request bahasanya edukasi, silakan di komen di bawah video ini saudaraku ya. Kalau saya ada barangnya akan saya buatkan edukasinya, namun kalau saya tidak punya barangnya ya mohon maaf saja saudaraku. Yang jelas pesan saya saudaraku ya, lestarikanlah benda bertuah barang peninggalan dari leluhur kita. Intinya wong Jawa aja lali jawane saudaraku ya. Cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi.